Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dia Wulandari dengan NIM 22030174128 dari kelas Pendidikan Matematika 2022C. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pembuktian teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral adalah kongruen. Untuk pembuktiannya, misalnya diketahui bahwa sudut dihedral J garis AB dan K, P dan S merupakan titik-titik sudut bidang sudut OPH dan RST di sudut dihedral J garis AB dan K. Kemudian akan dibuktikan bahwa sudut OPH kongruen dengan sudut RST. Bukti yang pertama, kita buat titik M dan N di kaki sudut RST. Misalnya di sini M, sini N. Demikian hingga PO kan sama dengan SN dan PH sama dengan SN berdasarkan teorema penempatan titik. Kemudian yang kedua, PO dan SM sebidang. PO dan SM sebidang dan tegak lurus dengan garis AB. Maka PO sejajar dengan SM. Berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua garis sebidang dan tegak lurus garis yang sama, maka garis tersebut sejajar. Lalu yang ketiga, segi 4 OPSN adalah jajar genjang. Berdasarkan teorema 8.16 yang berbunyi
jika dua sisi pada sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Yaitu dari langkah 1, yaitu PO sama dengan SM, dan juga langkah 2, PO sejajar dengan SM. Lalu akibatnya PS sama dengan OM. Berdasarkan akibat langkah 3 dan teorema 8.11, maka PS akan sama dengan OM berdasarkan akibat dari langkah 3 dan juga teorema 8.11 yang berbunyi sisi-sisi berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Kemudian PS akan sejajar dengan OM akibat langkah 3 dan definisi jajar genjang. Yaitu jajar genjang adalah segi empat yang dua sisi berhadapannya adalah sejajar. Kemudian langkah ke-6, PH dan SN sebidang dan tegak lurus garis AB maka PH sejajar dengan SN berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua garis sebidang dan tegak lurus garis yang sama maka kedua garis tersebut sejajar. Kemudian yang langkah ke-7, segi 4 IPSN adalah jajar genjang. Berdasarkan teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Yaitu berdasarkan langkah pertama, yaitu PH kongruen dengan SN, dan juga langkah ke-6, PH sejajar dengan SN. Kemudian langkah ke-8, PS sama dengan IN akibat langkah 7 dan teorema 8.11 yang berbunyi
sisi-sisi berhadapan pada sebuah jajar genjang adalah kongruen. Kemudian, langkah 9, PS sejajar dengan HN merupakan akibat langkah 7 dan definisi dari jajar genjang. Yaitu, jajar genjang merupakan segi 4 yang dua sisi berhadapannya sejajar. Kemudian langkah 10, OM akan sama dengan HN, sifat transitif dari langkah 4 dan 8. Kemudian langkah 11, OM akan sejajar dengan HN, sifat transitif dari langkah 5 dan 10. Maksud saya 9. Kemudian bidang OHMN kalau segi 4 OHMN adalah jajar genjang. Berdasarkan teorema 8.16 yang berbunyi, jika dua sisi pada sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Yaitu berdasarkan langkah 10, yaitu OM sama dengan atau kongruen dengan HN, dan juga langkah 11, OM sejajar dengan HN. Kemudian langkah 13, OH akan kongruen dengan MM. OH misalkan akibat dari langkah 12 dan teorema 8.11 yang berbunyi, dua sisi berhadapan pada sebuah jajar genjang adalah kongruen. Lalu maka akan diketahui bahwa segitiga OPH akan kongruen dengan segitiga MSN. Berdasarkan teorema sisi, yaitu sisi OP kongruen dengan sisi MS, sisi IP kongruen dengan sisi SN, dan sisi OH kongruen dengan sisi MN. Sehingga sudut OPH akan kongruen dengan sudut MSN akibat langkah 14, yaitu kongruensi dua segitiga. Lalu sudut MSN sama dengan sudut RSN
sudut sama, yaitu dua sudut yang memiliki titik sudut dan kaki sudut yang sama. Kemudian langkah 17, sudut OPH akan kongruen dengan sudut RST berdasarkan substitusi dari langkah 15 dan 16, sehingga terbukti bahwa sudut OPH kongruen dengan sudut RST. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.